Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah, karena hanya Allah yang patut dipuji, hanya Allah zat yang maha agung. Kita semua hamba yang lemah, hamba yang dhaif, la haula wala quwata illa billah. Kita hadir di masjid ini semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kita ini kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita hidup. Banyak orang yang juga sehat, kuat, hidup, tapi subuh ini tidak berada di rumah Allah. Ini semata-mata hidayah. Karena itu selalulah bermohon kepada Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah, mudah-mudahan dengan kita belajar sirah nabawiyah, kita semakin mencintai Rasulullah. Bukan kita tidak kenal Rasulullah, tapi banyak di antara kita memahami kehidupan Rasulullah itu tidak utuh, ya, sepotong-sepotong. Nah, dengan belajar sirah, kita akan menemukan sosok Rasulullah yang dikatakan oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita akan semakin mencintai beliau, dan kecintaan kita kepada Rasulullah ini sesuai dengan janji Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama dengan saya karena kecintaan kamu kepada saya. Ibadah kita tidak banyak, ya, apa yang mau kita banggakan, barangkali lebih banyak maksiat kita daripada sujudnya kita, lebih banyak kita ingkari nikmat daripada kita syukuri. Tapi mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad akan menyambut kita nanti ketika kita berada di padang mahsyar. Kita akan mendapat minuman dari telaga Al-Kautsar, yang itu nanti hanya Nabi Muhammad yang bisa menyerahkannya. Dan mudah-mudahan kita bisa meneguk air Al-Kautsar, telaga yang sekali minum tidak akan haus selamanya. Masya Allah. Jemaah, kita sudah sampai kepada cerita setelah perang Uhud. Itu ternyata Nabi tidak beristirahat, ya. Jadi kalau kita belajar dulu secara terpisah, ada perang Badar, selesai perang Badar, perang Uhud, selesai perang Uhud nanti ada perang Khandaq. Ternyata setiap tahapan kehidupan Nabi itu penuh dengan perjuangan. Kita sudah belajar setelah perang Badar saja banyak sekali itu gerakan-gerakan yang harus Nabi selesaikan. Nah, ini perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 4 Hijri, tahun 3 Hijriah, ya. Setahun 1 bulan setelah perang Badar. Setelah perang Uhud terjadi perang Hamraul Asad, sudah kita ceritakan. Sahabat baru pulang dari medan Uhud, baru bertidur 1 malam, darah masih mengalir dari tubuhnya, jahitan-jahitan yang waktu itu tidak ada jahitan model dokter sekarang pakai bius, ya, anestesi tidak ada, jahitan manual semua seperti yang terjadi sekarang di Palestina. Tiba-tiba Nabi mengumumkan kita harus bergerak. 630 sahabat yang masih berlumuran darah, 700 di antara mereka perang, 70 syahid, sisa 630. Yang syahid itu berada sampai hari ini kita saksikan di wilayah Bukit Uhud. Ada satu makam yang disebut dengan makam para syuhada. 630 sahabat bergerak bersama Rasul
ya, dengan zikirnya, dengan kalimat-kalimat yang selalu dibaca mengagungkan Allah, rasa sakit hilang. Sampai akhirnya Hamraul Asad mampu menghalau pasukan Quraisy yang tidak jadi pulang ke Mekah. Mereka berniat kembali ke Madinah dan menghancurkan Madinah. Dan kalau itu terjadi, tidak ada lagi sejarah Islam. Tapi alhamdulillah Rasulullah menunjukkan ya, kualitas beliau sebagai seorang kepala negara, ahli strategi, panglima, sehingga para ilmuwan dunia mengatakan hanya Muhammad yang memiliki kumpulan kecendikiaan. Nah, banyak orang pakar ini, pakar itu. Nabi Muhammad agamawan, negarawan, seorang panglima, seorang ahli strategi. Kemudian ekspedisi pasukan Abu Salamah sudah kita kisahkan. Ya, Abu Salamah masih terluka karena perintah Rasul tetap berangkat untuk menghalau musuh. Dan beliau sukses. Pulang dari situ beliau syahid, wafat. Kita sudah ceritakan. Misi Abdullah bin Unais ini yang terakhir. Dan hari ini kita akan cerita tragedi Razi, pembantaian terhadap sahabat Nabi yang hafal Quran. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi setelah kaum muslimin dikalahkan dalam perang Uhud, beritanya tersebar. Umat Islam sudah lemah, mudah kita hancurkan. Itu sebabnya banyak perlawanan. Salah satu yang terakhir kita bahas adalah tentang misi seorang sahabat yang bernama, ya, siapa kemarin nama sahabatnya itu? Sahabat kita, Abdullah bin Unais. Ya. Nabi Muhammad mendengar ada seorang bernama Khalid bin Sufyan bin Nubay al-Huzali, bahkan bergelar Rajul ka'alfi rajul, laki-laki yang bisa mengalahkan 1000 laki-laki. Jadi ini orang tangguh. Dia sudah menghimpun pasukan. Nah, Nabi tidak menyerang, tapi Nabi mengirim seorang sahabat yang Nabi yakini dia mampu membunuh, yaitu Abdullah bin Unais. Ini yang kita ceritakan terakhir. Abdullah bin Unais bisa membunuh Khalid bin Sufyan dan bahkan membawa kepalanya menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasukan Khalid panik ya setelah panggil panglima sudah pagi nih kok belum bangun. Begitu masuk tenda rupanya panglimanya udah nggak ada kepala. Mereka akhirnya bubar karena tidak ada komandan lagi. Kepalanya sudah dibawa oleh sahabat Abdullah bin Unais, lalu dia menjumpai Rasulullah. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, belum sempat dia ngomong, Rasulullah sudah berkata, ini wajah orang yang beruntung. Kemudian kata Abdullah bin Unais, ya, aku diberi tongkat oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, simpan tongkat ini wahai Abdullah bin Unais. Jadi tongkat. Ya. Aku pun keluar dari rumah Rasulullah, ketemu orang banyak, mengucapkan selamat ya, wah Abdullah bin Unais kamu sudah berhasil misi membunuh seorang yang luar biasa hebatnya. Yang kata Rasulullah waktu itu, Abdullah bin Unais kan tanya, ya Rasulullah, orangnya seperti apa yang saya bunuh? Kata Rasulullah, ciri-cirinya kamu ketemu dia, kamu takut. Saya tidak pernah takut ya Rasulullah. Kan begitu jawaban Abdullah bin Unais. Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Kata Rasulullah, nanti kamu akan merinding bulu romamu. Dia terus berkata, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat wahai Rasulullah. Labaika ya Rasulullah. Baik. Dan dia berangkat. Dia tidak berani membantah Rasulullah. Ternyata benar. Begitu dia melihat ya, Khalid bin Sufyan, merinding bulu kuduknya. Seperti kita masuk rumah, tiba-tiba ada ular. Pasti kita merinding tiba-tiba. Gitu kan. Nah, jadi ini kejadian ini dialami oleh Abdullah bin Unais. Dia dapat tongkat. Lalu orang bertanya, hai Abdullah, apa hadiah Rasulullah? Ini tongkat. Untuk apa tongkat itu? Coba kamu tanya Rasulullah. Akhirnya dia balik menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bertanya, wahai Rasulullah, ini tongkat ini untuk apa? Kata Rasulullah, tongkat ini ya sebagai tanda antara aku dan kamu nanti di hari kiamat. Ayatun baini wa bainaka yaumul qiyamah. Ini penanda, tongkat ini penanda
dengan kamu pegang tongkat itu, aku tahu bahwa kamu adalah Abdullah bin Unais. Karena kata Rasulullah, sedikit sekali nanti di hari kiamat, orang yang datang dengan membawa tongkat dan bersandar pada tongkatnya. Maka engkau salah satu di antara yang aku kenali dan dari tongkat yang engkau bawa. Abdullah bin Unais sebelum meninggal berwasiat, apabila nanti dia wafat, dia ingin supaya tongkatnya dikubur bersama dengan jasadnya. Nah, ini cerita terakhir kita. Nah, jamaah, setelah pembunuhan ini, jadi suku Huzail dendam. Ini kita harus balas kematian Panglima Khalid. Ya. Khalid bin Sufyan ini panglima hebat, tapi kepalanya dipenggal, ya, tidak berdaya. Maka sukunya berencana membuat sebuah rencana licik. Ya. Ini terjadi pada tahun keempat di bulan Safar. Jadi perang Uhud itu bulan Syawal. Habis Syawal bulan apa, Bu? Syawal. Sa'ban, bukan, Sa'ban sebelum Ramadan. Habis Syawal bulan haji, itu Syawal itu bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hanya 3 bulan, setelah itu Muharram. Ah, itu tahun 4 Hijriah. Setelah bulan Muharram, bulan Safar, bulan kedua. Jadi dekat sekali ini, ya. Peristiwanya masih dekat, tahun keempat Hijriah. Ar-Razi ini semacam kawasan yang ada airnya. Di situ tinggallah kabilah Huzail, ya. Huzail. Jadi ada orang yang menghadap Rasulullah. Ini pengikut Khalid, dendam, dan dia ingin balas dendam. Pada bulan Safar tahun keempat Hijriah, utusan kabilah Udal dan Al-Qarah. Ini kabilah lain, ya, bukan kabilah Huzail. Kabilah Udal dan Al-Qarah ini datang kepada Nabi. Jadi pada masa itu banyak juga yang datang kepada Rasulullah untuk menyatakan keislaman, meminta kepada Nabi, mengirim ustadz-ustadz kalau sekarang ini. Seperti Ustadz Rustandi itu ke perbatasan beliau. Nah, ini dikirim. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar mengirim beberapa sahabat beliau untuk mengajari agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad mengabulkan permintaan mereka dengan mengirim 10 sahabat. Nah, ini semua penghafal Quran ini. Ya, Hafiz, Muqsid bin Abi Muqsid, Khalid bin Al-Baqir, Asim bin Thabit, Ubaid bin Adi, Zaid bin Datsinah, dan Abdullah bin Tariq. Ya, jumlahnya semua 10. Hasim bin Thabit itu ditunjuk sebagai amir, ketua rombongan. Seperti di sini ada teman-teman dari jamaah, itu ada amirnya. Ya. Jadi setiap jamaah itu ada pemimpinnya. Maka Nabi menunjuk Asim bin Thabit. Waktu itu tibalah mereka di lembah antara Uspan dan Makkah. Lagi istirahat, ada yang membocorkan perjalanan mereka ini kepada suku Huzail. Inilah sukunya Khalid bin Sufyan tadi. Diberitahu, sekarang ada 10 orang itu sahabat Muhammad. Mereka sekarang sedang berada di Wadi Uspan, ya. Bani Lian, Huzail, ya, kampung Huzail, yaitu dihuni oleh Bani Lian. Mereka menyiapkan pasukan untuk menyergap 10 orang ini. Yang disiapkan itu tidak tanggung, ya, 100 orang. Ini Wadi Usfan. Ini sekarang jadi jalan. Nanti kita akan bahas lagi Wadi Usfan ini waktu perjanjian Hudaybiyah. Nabi lewat sini, terus Nabi kan tidak pernah tahu ini apa. Nabi tanya sama Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, ini kita di mana?
karena menghindari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sedang menghadang Nabi dengan 200 pasukan untuk menuju Mekah. Lalu Nabi bertanya dengan sahabat, ada jalan lain tidak? Karena Nabi menghindari perkelahian, pertempuran, pertumpahan darah. Ada ya Rasulullah, tapi jalannya susah. Ya, tidak apa-apa kata Rasulullah, kita ke sana. Maka mereka mencari jalan yang berat sampai ke Hudaybiyah. Nah, sebelum sampai ke Hudaybiyah, mereka lewat di Wadi Usfan. Itu di atas itu, kalau kita lihat ada di YouTube banyak itu. Di sini ada benteng, ada sumur ya, kecil-kecil, ada goa malah. Jadi Nabi Muhammad pernah di sana dengan Abu Bakar dan sahabat 1.200 orang berpakaian ihram. Nabi tanya, ini apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ini Wadi Usfan ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar bisa tahu? Karena Abu Bakar ini seorang pedagang. Dia sering negeri Syam ya. Kalau kita sekarang ini ya dia sudah sering ke Malaysia, ke Penang, ke Thailand ya. Jadi dia pedagang yang terkenal. Dia tahu ini Wadi Usfan wahai Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berkata, oh, semua nabi yang melaksanakan haji dia lewat sini, kata Nabi. Jadi Nabi Muhammad tentu dari wahyu ya, bahwa ini adalah lintasan para nabi dan rasul, termasuk Nabi Musa ya, rasul-rasul yang pernah menuju untuk melaksanakan haji, dia melewati tempat ini. Nah, disinilah para sahabat sedang duduk beristirahat ya, lalu mereka dikepung ya, dan mereka dibantai. Nah, ini hanya ilustrasi. Jadi menyedihkan ya, para sahabat Rasulullah ini para penghafal Quran. Nah, mereka ada 10 orang. Kita baca hadisnya di dalam Sahih Bukhari ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah pernah mengutus sekelompok pasukan pengintai yang dipimpin oleh Hasim bin Thabit ya. Mereka para hafiz ya, tapi mereka juga adalah pasukan terlatih, karena di dalam hadis ini disebut pasukan pengintai, tapi dijelaskan mereka ini penghafal Quran, dipimpin oleh Hasim bin Thabit. Hasim bin Thabit ini adalah kakek Hasim bin Umar. Lalu mereka berangkat, mereka singgah di suatu tempat antara Usfan dan Makkah, tempat yang tadi. Keberadaan mereka diberitahu kepada suatu perkampungan dari suku Huzail. Mereka biasa disebut dengan Bani Lahyan. Nah, ini sukunya Khalid bin Sufyan tadi. Maka mereka diikuti oleh orang-orang dari perkampungan tersebut sekitar 100 pemanah. Jadi 100 pemanah mencari mana kelompok Muhammad tadi. Dalam hadis ini, sampailah mereka di suatu tempat persinggahan yang disinggahi oleh para sahabat. Mereka melihat, ini ada biji kurma Madinah. Jadi kurma Madinah mungkin punya ciri khas ya. Ini pasti ini adalah sahabatnya Muhammad. Dia baru singgah di sini. Kita temukan biji kurma Madinah yang dibawa oleh para sahabat sebagai perbekalan mereka. Mereka berkata, ini adalah kurma Madinah. Ayo kita kepung mereka. Nah jamaah, ketika Hasim bin Thabit dalam hadis ini disebutkan dan para sahabat merasakan kehadiran orang-orang itu, mereka lari, bersembunyi. Ya, mereka langsung berlindung di balik bukit. Orang-orang itu mengepung mereka dan berteriak, hei, turunlah kalian. Kalian dapat membuat perjanjian dan kesepakatan supaya kami tidak membunuh seorang pun dari kalian. Jadi pengepung ini menawarkan, kalau kalian turun, kita berdamai, kita buat perjanjian dan kami tidak bunuh. Tapi Hasim bin Thabit tidak percaya. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berada dalam lindungan orang kafir. Jadi dia mengatakan, kalau yang melakukan perlindungan orang kafir, aku tidak percaya. Ya Allah, beritahukanlah kabar kami kepada Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah keadaan kami ini kepada Nabi Muhammad. Ya, tentu sampai ini kepada Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah menceritakan perjalanan peristiwa ini. Ya.
Lalu mereka menyerang para sahabat hingga berhasil membunuh Hasim. Hasim pimpinannya, amirnya dibunuh bersama 7 pemanah lainnya. Berarti tinggal 3. 3 orang yang masih ada, Qubaib, Zaid, dan seorang sahabat lagi. Di dalam Ibnu Hisham, ya, dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan nama orang ini adalah Abdullah bin Tariq. Jadi 3 yang masih ada di atas bukit. Temannya dibunuh sudah. Seperti kita gambarkan ini, ya. Jadi 7 sudah terbunuh. Kemudian tinggallah sahabat Qubaib bin Adi, Zaid bin Datsina, ya. Dan kita ini lanjutan hadisnya. Lalu mereka membuat perjanjian dan kesepakatan. Jika mereka bersedia turun 3 orang ini dan menyerahkan diri, maka turunlah 3 sahabat ini. Tetapi ternyata mereka dihianati. Mereka justru ditangkap. Mereka memudar tali anak panah mereka untuk mengikat sandera mereka dengan tali itu. Jadi busur panah itu kan ada talinya, dibuka talinya, diikat. Ini keterangan dalam hadis ini. Kemudian 3 sahabat ini diikat, mereka meronta. Abdullah bin Tariq, ya, berkata, ini pengkhianatan. Jadi Abdullah bin Tariq melawan, demi Allah, aku tidak akan menjadi teman kalian. Lalu Abdullah bin Tariq diseret, namun dia tetap melawan. Akhirnya Abdullah bin Tariq dibunuh. 8 sahabat syahid, ya, penghafal Al-Quran. Tentu mereka naik ke surga, ya. Sisa 2, yaitu Qubaib dan Zaid. Nah, ternyata mereka menjual sahabat ini ke Mekah. Laku nih 2 sahabat ini. Begitu dibawa ke Mekah, diumumkan, ini adalah pelaku perang Badar. Siapa yang mau beli? Dia banyak membunuh saudara-saudara kita di perang Badar. Maka Qubaib bin Adi dan Zaid bin Datsina, ya, digiring ke Mekah dengan tangan terikat, dijual kepada kaum Quraisy. Mahal ini, ya. Bisa jadi 1 mobil ya, mobil bukan Avanza ini, ya, Pajero mungkin. Qubaib bin Adi dibeli oleh Bani Al-Haris bin Amir bin Naufal untuk dibunuh sebagai balasan atas terbunuhnya Haris, ya, keluarga dari Bani Haris bin Amir ini. Haris ini terbunuh dalam perang Badar. Ini kesempatan kita balas dendam, kita bunuh Qubaib. Zaid bin Datsina dibeli oleh Safwan bin Umayyah juga untuk dibunuh sebagai tebusan atas tewasnya Umayyah bin Khalaf dalam perang Badar. Jadi Umayyah bin Khalaf ini, ya, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah itu di perang Badar mati semua. Perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah. Jadi waktu Nabi di Mekah, Nabi kan 13 tahun di Mekah, ya. Masih sekitar tahun ke-5 ke-6 kenabian. Nabi itu sering datang ke Ka'bah sendirian. Beliau menghindari berhala, beliau sholat, ya. Waktu lagi sholat itu datang Umayyah bin Khalaf. Nabi ini pernah diinjak kepalanya sampai lehernya. Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal. Nabi pernah lagi sujud dikasih perut unta yang busuk. Kelompok-kelompok ini didoakan oleh Nabi, ya, didoakan kehancurannya. Dan oleh Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis itu, semua nama-nama yang Nabi sebut ketika mereka menganiaya Nabi mati semua di perang Badar, termasuk ini, ya. Pernah juga kelompok Umayyah bin Khalaf ini berdiskusi, sebentar lagi Muhammad lewat sini.
maka kita bunuh dia. Dan setiap kita harus punya bagian dari tubuhnya. Kamu kepala, kamu tangan, kamu kaki. Didengar oleh Fatimah kecil. Fatimah kan umur 6 tahun. Dia sedang main 6 tahun, 7 tahun. Dia dengar ayahnya mau dibunuh. Lalu Fatimah melihat ayahnya menuju masjid, ditahan. Ayah mau dibunuh. Nah, ini lagi di Fatimah pulang melapor. Mereka berencana akan membunuh ayah. Kata Rasulullah, Fatimah, biarkan ayah mengambil air wudhu. Maka Rasulullah berwudhu. Lalu berjalan sambil memegang tangan Fatimah memasuki Masjidil Haram. Dan beliau melintasi kelompok orang yang rencana membunuh tadi. Kita bisa baca di dalam Sirah Hisab. Mereka berkata, ini dia. Nabi menengok mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa bergerak lagi. Hanya kalimat, ini dia. Nabi langsung terus berjalan, melaksanakan sholat. Nabi kembali menjumpai mereka sambil memegang segenggam pasir. Dalam kisah ini disebutkan, Nabi melontarkan pasir ke wajah mereka dan berkata, wajah-wajah buruk yang akan dibinasakan Allah. Semuanya mati di dalam perang Badar. Di perang Badar itu Nabi meminta sahabat menggali sebuah lubang yang disebut Al-Qalif. Di lubang itulah semua mayat-mayat musyrik dimasukkan. Yang Nabi berkata mereka semua dilaknat oleh Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali. Jadi dua sahabat menjadi sandera. Seperti sandera sekarang ini kan. Sanderanya orang-orang Palestina yang disandera oleh orang-orang Israel itu dibantai, dibunuh. Ya. Khubayb menjadi tawanan Bani Haris. Jadi dia belum dibunuh, dia rencanakan waktunya belum ditentukan. Dia menjadi tawanan. Suatu saat, ya ini ada kisah akhlaknya Khubayb. Ini tawanan. Ya. Bagaimana akhlaknya? Begitu dididik oleh Nabi menjadi seorang yang berakhlak mulia. Pada suatu hari Khubayb meminjam pisau cukur. Karena mungkin dia ingin mencukur kepada seorang wanita Bani Haris. Dan wanita itu meminjam dan hanya sekedar pisau. Ya. Pada saat itu sang wanita ini punya anak kecil. Mungkin umur 3 tahun. Lagi lucu-lucunya sedang main. Dia tidak sadar anaknya berjalan dan duduk di pangkuan Khubayb yang sedang pegang pisau. Sebenarnya Khubayb tinggal bilang, bebaskan aku atau anak ini mati. Kan begitu kalau di film-film kita lihat. Ya. Bagaimana di film-film supaya bebas dari sandera. Wanita ini menceritakan melihat anaknya dalam pangkuan tawanan dengan pisau tajam di tangan. Sang ibu terpanjat, pucat wajahnya. Ya, dia ketakutan. Dia perlahan mendekati Khubayb. Khubayb berkata, Khubayb radhiyallahu anhu, wahai ibu, jangan khawatir. Aku tidak mungkin mencelakakan anak ini. Aku tidak akan mungkin melakukannya. Diserahkan anak itu. Maka terkenal dalam kisah ini, Khubayb dikatakan oleh perempuan itu, aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubayb radhiyallahu anhu. Saya pun pernah melihat dia memakan setangkai anggur, padahal kala itu Mekah tidak ada buah-buahan. Dan dia pun sedang dalam keadaan terbelenggu rantai besi. Ini tidak lain rezeki dari Allah. Jadi jamaah, ini kesaksian perempuan itu. Dia diikat rantai. Kemudian dia pernah melihat Khubayb ini makan anggur. Anggur. Di Mekah tidak ada anggur. Kalaupun ada dari Taif. Tapi waktu itu kata wanita ini tidak musim buah-buahan. Dari mana anggur itu? Nah, silahkan nanti baca surah Maryam. Bagaimana Maryam tiba-tiba ada makanan di sampingnya. Ini kuasa Allah. Nah, kita lihat bagaimana Khubayb ini dibunuh. Ya.
Dia dibawa ke suatu tempat untuk dibunuh. Sebelum dibunuh dia berkata, bolehkah saya minta izin sedikit waktu untuk sholat 2 rakaat? Bolehkah saya izin sebentar sebelum kalian bunuh saya sholat 2 rakaat? Dia dapat izin. Lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya kalau orang, subhanallah ya, saat kematian menyongsong, dia sujud kepada Allah. Lalu sholatnya pun tidak lama. Dia berkata, seandainya aku tidak khawatir kalian akan menduga bahwa apa yang aku lakukan ini hanya mengulur-ulur waktu karena takut mati, maka aku akan sholat lagi lebih dari 2 rakaat. Jadi maksudnya dia tidak ingin orang menyangka dia mencari kesempatan, ya, ngulur-ngulur waktu, maka dia sholat 2 rakaat. Nah kemudian akhirnya dia berkata, ya, Khubayb radhiyallahu anhu orang pertama yang melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak dibunuh. Beliau radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakan mereka, dan janganlah engkau menyisakan seorang pun dari mereka. Ini doa dia. Dan semua itu nanti terbunuh. Kemudian dia melanjutkan, aku tidak peduli bila terbunuh sebagai seorang muslim, di mana bagian pun hanya untuk Allah kematianku. Yang demikian hanya untuk Allah. Jika dia berkehendak, akan memberkahi semua persendian jasad yang terpisah. Ini doanya ibu, bapak. Doa tentang tubuhnya. Dia minta Allah memberkahi tubuhnya. Ya. Lalu berdirilah Uqbah bin Haris dan membunuhnya. Nah, bukti doa ini dikabulkan Allah. Dahsyatnya doa Khubayb. Orang-orang Quraisy kemudian mengutus seseorang untuk menuju tempat pembantaian tadi, tempat pembunuhan tadi. Dia minta kepada orang yang diutus ini, bawa bagian tubuh daripada Khubayb. Boleh kepalanya, pokoknya ada bukti lah. Maka berangkatlah orang ini. Karena Khubayb ini pembunuh, dianggap membunuh keluarga mereka dalam perang Badar. Belum sampai ke tempat pembunuhan tadi, tiba-tiba ada semacam gulungan debu yang dikirim Allah menggulung utusan mereka hingga tidak berhasil. Jadi betul doanya agar Allah merahmati segala bagian tubuhnya. Kemudian di dalam At-Tabari diceritakan, ada riwayat dari Abi Quraib telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun dari Ibrahim dan seterusnya. Kisahnya begini. Ia berkata, aku datang ke sebuah kayu tempat Khubayb dieksekusi. Jadi dia dikirim ke sana ya untuk melihat Khubayb di tempat dia dibunuh dengan sangat hati-hati. Lalu aku naik kepadanya. Aku lepaskan ikatan dari Khubayb. Jadi Khubayb ini berarti dibantai, diikat ya. Tiba-tiba tubuhnya lenyap, seolah-olah ditelan bumi. Sampai hari ini tidak diketahui di mana jasadnya. Jadi dia diangkat. Ya. Ini sama dengan beberapa tafsir yang menyebut Nabi Isa alaihissalam bukan dibunuh, tapi Allah mengangkatnya. Ya. Ini di dalam At-Tabari, di dalam tafsir beliau. Ya. Nah itu adalah cerita tentang Khubayb. Terakhir tentang Zaid yang dibunuh. Ya. Zaid yang dibeli Safwan ini digiring ke tempat yang namanya Taim untuk dibunuh. Ada beberapa orang Quraisy sedang berkumpul. Salah satunya Abu Sufyan. Waktu itu belum Islam dia. Dia melihat bahwa Zaid digiring untuk dibunuh. Abu Sufyan berkata, "Hai Zaid." Ya, dipanggil. "Hai Zaid, sebentar tunggu.
Aku mau bertanya kepadamu. Kamu kan mau dibunuh? Ya. Apakah kamu mau posisimu saat ini diganti oleh Muhammad? Jadi bukan kamu yang dipenggal lehernya, tapi Muhammad, dan kamu selamat dengan keluargamu. Nah, maksud Abu Sufyan, nanti Zaid mungkin akan bilang, ya lebih bagus Muhammad daripada aku, bukan begitu. Tapi apa yang didengar Abu Sufyan menyebabkan Abu Sufyan merinding. Demi Allah, saya tidak mau mendengar apalagi melihat Nabi Muhammad di tempat ini mengganti saya. Hai Abu Sufyan, satu duri pun yang menyakiti Rasulullah sementara saya duduk di tengah keluarga saya tidak reda. Abu Sufyan mengatakan, saya belum pernah melihat ada seorang yang mencintai orang lain seperti dia cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Zaid dibunuh. Jadi ini adalah penghuni-penghuni surga. Ya. Nah, kita semua tidak seberat itu cobaan kita. Kita hanya diminta bangun subuh, ya, melawan kantuk, datang ke masjid, ya, menyerahkan sebagian harta kita. Baik jamaah, nanti ini akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Ini melahirkan apa yang disebut dengan kunut nazilah. Ya. Tragedi Bir Maunah ini juga pembantaian 70 penghafal Quran. Ini dahsyat, ya. Itu sebabnya Nabi sampai menangis, sampai Nabi berdoa selama 1 bulan dengan kunut nazilah. Nah, ibu-ibu yang hari ini menyumbangkan nasi, alhamdulillah, ya, kita ucapkan jazakumullah khairan katsira. Hari ini ibu-ibu sudah membeli kunci surga, ya. Kata Rasulullah ada 4 kunci surga. Waktu beliau masuk Madinah, dicatat oleh Abdullah bin Salam sebuah hadis, ya ayuhan nas, hai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Siapa hari ini ingin dapat kunci surga, sering memberi salam. Yang kedua, watimu ta'am, hari ini bagi makan. Ini ibu-ibu sudah dapat kunci surga, kita belum. Wasulul arham, ya, sambung tali silaturahim. Hari ini ada undangan-undangan, datang menyambung silaturahim, dapat kunci surga. Ini hablum minan nas semua. Sebarkan salam, bagi makan, sambung silaturahim. 1, hablum minallah. Wassallu fil lail wan nasi niyam. Salat malam di kala manusia sedang tidur. Jadi kalau ibu bapak bangun masih ngaji-ngaji di masjid, itu masih salat malam, masih bisa. Yang tidak ada lagi salat malam ketika Fajli mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, sudah habis. Tapi sebelum itu masih bisa, walaupun 1 rakaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu cahaya. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Imam, sehat. Kasih Ustaz. Ya, ya.